Sosok Rizky Bilar belakangan ini menjadi sorotan publik atas dugaan tindak KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, ia pun tidak hanya dihadapkan dengan ancaman hukuman pidana, namun juga banyaknya kecaman dari masyarakat serta selebriti tanah air. Imbas kehidupan masa lalu Bilar sebelum dan sesudah menikah dengan Lesti pun dikulik oleh warganet. Dan inilah deretan fakta-fakta seorang Rizky Bilar yang dirangkum oleh tim Intens Investigasi. Lantas benarkah Rizky Bilar merupakan seorang yang temperamental dan emosinya selalu meledak-ledak? Bukan rahasia, sebelum viral dan dijodoh-jodohkan dengan Lesti Kejora hingga menikah, Rizky Bilar tidaklah setenar seperti sekarang. Lantas benarkah Bilar dianggap sosok yang star syndrome dan menjadi sombong? Gaya hidup Rizky Bilar sebelum dan sesudah menikah dengan Lesti pun juga menjadi sorotan. Benarkah ia membeli barang-barang branded demi disebut sebagai sultan? Seperti apa Bilar menjawab tudingan menumpang hidup dengan Lesti Kejora? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, dugaan kasus KDRT yang menjerat Rizky Bilar memang begitu menggemparkan publik. Bagaimana tidak, Bilar yang selalu tampil sebagai sosok suami romantis itu mendadak berubah image menjadi sosok yang kasar, bahkan tega mencekik dan membanting istrinya sendiri, Lesti Kejora. Terkait kasus KDRT yang kini tengah menjeratnya, sifat temperamental Bilar seolah terkonfirmasi dengan beredarnya video sang sahabat Haris Friza yang mengungkapkan tabiat Bilar sebelum menikah dengan Lesti. Usut punya usut, Bilar kabarnya memang memiliki sikap arogan dan juga mudah tersulut emosi sejak masih lajang. Tak hanya pengakuan dari sang sahabat, kelakuan Bilar yang penuh emosi dan meledak-ledak pun terpampang nyata saat suami Lesti Kejora itu mendapatkan prank dari tim kreatifnya. Meskipun hanya bercanda, namun Bilar sempat tersulut emosi saat mobilnya dituduh milik orang lain. Lantas benarkah hal itu pun juga semakin membuktikan bahwa Bilar memanglah sosok yang temperamental hingga tega melakukan KDRT pada Lesti Kejora? Emang gue dulu gimana, Riz? Aris yang tuh ngomong. Iya. Bujang, Bilar itu iya. Emang lu dulu Lo ngomong di depan gua, biar mata gua tuh ada pantulan tuh, kelihatan muka lo. Iya, gua ngakuin. Gua juga ngakuin. Yang mending dulu dia. Mending jadi mantan orang daripada mantan orang baik. Benar. Bilar itu dulu ya sama dia tuh arogan. Masa sih? Iya, dia gampang banget marah. Emosinya tuh meledak-ledak banget. Temperamental dong, bukan arogan dong. Kalau arogan kan sombong. Iya. Iya, temperamental. Kalau nggak karena depan umum, nggak ada orang lihat tadi, gue pukul tadi itu. Banyak banget sih dia udah berubah. Dia lebih wise, lebih mengerti tentang apa artinya hidup. Berbaginya makin kencang. Dari dulu emang dia udah suka berbagi sih emang anaknya. Tapi sekarang emang gila-gilaan ya, emang ini. Dan personal
personalnya juga dia udah berubah menjadi jauh lebih baik dari yang dulu. Dulu suka marah-marah, sekarang udah lebih calm dia, lebih tenang anaknya. Kalau ngomong tuh diomongin dulu, baru dipikirin. Gitu kan. Jadi kan ada tipe yang melankoli, tipe yang pragmatik. Melankoli itu dimana mikirin dulu baru diomongin, baru keluar. Saya diomongin dulu baru keluar, ntar nyesel. Ntar bingung. Kok tadi gue ngomong gitu ya? Gitu. Ngomong apa sih gue? Gitu. Lebih ke ambivert kayaknya. Bukan hanya temperamental, menurut sahabatnya, jauh sebelum menikah dengan Lesti, Bilar merupakan sosok yang pemalas. Bilar pun kerap kali mager alias malas gerak. Tidak ayal, banyak warganet yang beranggapan bahwa Bilar menikahi Lesti hanya untuk menguasai hartanya semata. Dalam sebuah konten video bersama Lesti, Bilar sempat mengaku bahwa ia bahkan sudah mendaftarkan Leslar sebagai merek kekayaan hak intelektual saat masih 3 bulan berkenalan. Lantas benarkah hubungan yang dirajut Bilar terhadap Lesti hanyalah sebatas mencari keuntungan semata karena melihat prospek yang besar? Saya tipikal yang sebenarnya beberapa hal saya simpan sendiri, beberapa hal saya sampein ke orang lain, saya curhat ke orang lain, tapi cuma orang-orang tertentu doang yang bisa, yang saya sharing ke mereka gitu. Anehnya gue tuh ya, gue kalau ada masalah segimanapun orang lain tuh nggak pernah tahu. Orang lain tuh selalu taunya gue happy gitu. Gue tipikal orang yang nggak pernah mau nunjukin kesedihan gue gitu. Jadi temen gue sampai nyeletuk tuh, lo nggak pernah punya masalah dalam hidup lo ya gitu. Bawaannya lo happy gitu ya. Saya bilang setiap orang tuh punya ada masalah. Cuma gue nggak mau nunjukin aja ke orang-orang. Mereka gini ya, mereka sama-sama dari nol ya. Mereka bangkit berdua. Ketika sudah sama istri, ya itu kan harta sama-sama. Bilar juga punya bisnis, Lesti juga punya bisnis sama-sama. Jadi kalau dikatakan Bilar mau nguasain hartanya Lesti, ya itu enggak juga. Kakak tuh memang tipikal orang yang bertanggung jawab ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, bersyukur sekali punya suami yang baik, pengertian, dewasa, dan apa ya, kita kan masih seumur jagung, jadi memang kita selalu komunikasi. Kita masih banyak yang mesti kita pelajari, kita mesti harus sama-sama saling menjaga, harus sama-sama saling pelajari satu sama lain, kekurangan kelebihannya gitu. Jadi memang sosok Kakak Bilar nih bisa diajak serius, bercanda iya, bisa dijadikan abang juga iya gitu. Jadi memang lengkap lah gitu. Sebelum viral dan dijodoh-jodohkan dengan Lesti Kejora hingga menikah, Rizky Bilar tidaklah setenar seperti sekarang ini. Lantas benarkah Bilar dianggap sosok yang star syndrome dan sombong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pasca kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, tidak sedikit warganet yang memberikan kecaman, bahkan luapan kemarahan. Mereka menganggap bahwa Bilar tanpa Lesti bukanlah siapa-siapa. Justru seharusnya ia bersyukur namanya terangkat, dan kehidupannya pun berubah drastis 180 derajat. Sejak bertemu dengan Lesti, nama Bilar pun juga ikut terangkat dan dipuja-puja banyak orang. Seketika itu pula, karir Bilar langsung meroket dan tawaran pekerjaan pun mengalir deras.
Dari awalnya yang merupakan aktor peran yang karirnya biasa saja, Bilar pun langsung menjajal banyak hal, dimulai dari host, penyanyi, dan sejumlah bidang lainnya termasuk bisnis. Tidak pelak, banyak yang menganggap jika Bilar mengalami star syndrome karena mendadak masuk deretan salah satu artis papan atas di tanah air. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu, tidak mampu untuk. Gak akan beli tas Hermes, Dede mendingan Dede beli Gitu. sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Bilar. Iya gitu. Dan gue Punya duit Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kayak lain. Kalau saya disuruh tanya milih jadi siapa, saya lebih pilih jadi Rizky Bilar. Iya, kalau bisa mungkin iya, saya sempat berpikir gitu, kayak pasti akan banyak orang yang mengatakan wah ini Haji mumpung nih manfaatin momen segala macam. Ya udahlah gitu. Ya saya sih biarin aja gitu. Saya nggak perlu dengan omongan gitu. Yang penting adalah saya berusaha berkarya, saya ngasilin karya. Saya bukan hanya sekedar kayak apa? Sekedar trending karena hal lain. Saya pengen nunjukin bahwa saya bisa acting, mungkin bisa nyanyi juga, atau mungkin suatu saat saya juga bisa nge-host. Jadi ya udah cukup jadi apa adanya saya, yang penting niat saya baik, niat saya tulus. Saya ingin saya ingin berbuat baik, ingin menghibur orang di rumah. Ya terserah mereka lah menilai saya seperti apa. Lesti itu udah ngangkat derajat dia dari bukan siapa-siapa kan, dari artis yang cuman figuran, gara-gara Lesti orang jadi kenal dia. Pasti kalian juga nggak kenal dia kan kalau nggak tanpa Lesti kan, jadi menurut gue dia menyia-nyiakan sebuah berlian gitu ya. Bagi gue memang Lesti nggak cantik, nggak jelek juga, tapi Lesti itu punya prestis sebagai wanita Indonesia ya. Dia bisa memperjuangkan hidupnya menjadi lebih sukses, dan dia bisa menyukseskan orang yang dekat dengan dia. Salah satu contohnya ya suaminya. Memang, setiap orang pastinya akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Apalagi saat menjadi artis ternama seperti Rizky Bilar setelah menemui Lesti. Namun, ada pula orang-orang yang menganggap jika Bilar mengalami begitu banyak perubahan, bahkan cenderung sombong. Salah satunya hadir dari kerabat Bilar yang menyebut Bilar dulunya merupakan sosok yang ramah dan suka menyapa. Namun setelah namanya naik, ia pun berubah total. Iya, sosok Bilar dulu sama sekarang beda banget. Jadi kalau dulu tuh kan dia sama aku tuh ramah, terus nggak sombong. Terus kalau ketemu aku, Mbak Ivon. Terus kalau kita tuh kadang kalau satu frame gitu kan, Mbak Ivon udah makan belum? Gitu kan. Nah tapi kalau sekarang, apalagi aku DM aja waktu dia mau nikah, aku kan sempat nanya juga, mungkin karena dia sibuk, jadi Bilarnya mungkin semakin hari semakin berubah emang. Mungkin karena udah jadi dari sosok yang biasa-biasa terus tiba-tiba luar biasa, itu kan mungkin apa sih namanya, haknya Bilar juga, haknya Rizky gitu. Penampilannya dulu biasa, meskipun memang dia modis, dia keren, dia cakep, tapi setelah sama Lesti jelas beda jauh banget. Sampai aku sendiri pangling lihat dari wardrobe-nya waktu aku lihat dia lagi liburan ke Turki ya waktu itu. Pokoknya high class banget. Meskipun memang dia juga artis dan dia punya nama, tapi setelah sama Lesti jauh berubah. Awalnya, tapi setelah saya jalanin ya udahlah. Ini emang bagian dari pekerjaan saya, bagian dari seorang public figure. Yang pasti saya sadar sebagai public figure saya menjadi sorotan, di mana saya harus bersikap sebaik mungkin, karena apapun yang saya lakukan sekarang bisa dicontoh banyak orang. Jadi ya, hal baiknya adalah saya harus ngelakuin sesuatu yang baik supaya bisa menjadi contoh yang baik buat orang banyak di rumah. Ini semua apa yang dikasih ke saya, rezeki segala macam, jodoh, rezeki, uang, materi, kekayaan, ketenaran, itu semua titipan, dan Tuhan bisa ngambil kapan aja. Gaya hidup Rizky Bilar sebelum dan sesudah menikah dengan Lesti pun juga menjadi sorotan. Benarkah ia membeli barang-barang branded demi disebut sebagai sultan? Seperti apa Bilar menjawab tudingan menumpang hidup dengan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saat dirinya semakin terkenal, Rizky Bilar pun dinilai oleh banyak pihak mengalami perubahan gaya hidup yang sangat drastis. Pasca menjadi terduga pelaku KDRT, imbasnya kehidupan masa lalu Bilar sebelum menikah dengan Lesti pun dikulik para warganet. Salah satunya terkait penampilannya. Menurut mereka, outfit yang dipakai Bilar sebelum dan sesudah menikah berubah drastis. Dulu, menurut sejumlah netizen, fashion Bilar terbilang biasa saja. Tapi sejak terkenal dan berumah tangga dengan Lesti, segala outfit Bilar pun berubah 180 derajat. Pria asal Medan ini dulunya lebih sering memakai outfit simpel dan sederhana seperti memadukan atasan dengan celana panjang ataupun kemeja biasa dengan celana. Namun, sejak terkenal dan menikah dengan Lesti, Bilar memakai pakaian branded yang harganya mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah. Tak hanya soal busana, Rizky Bilar pun mengalami banyak perubahan dalam gaya hidupnya. Tiba-tiba terkenal dan memiliki pundi-pundi penghasilan berlimpah, Bilar pun dikenal sebagai sosok yang memiliki berbagai koleksi serba mewah. Dalam berbagai konten di media sosial, Bilar kerap kali memamerkan koleksi fashion pribadinya mulai dari sepatu, jaket, hingga jam tangan yang harganya selangit. Ada sih, tapi nggak mungkin gue bocorin dong. Bilar tuh boros banget, kalau kata Lesti apa-apa beli. Tapi dia tuh emang branded banget gila si Bilar tuh. Gue kemarin sama Nasar bahas, lu cowok branded banget ya. Sepatu apa, celana apa, baju apa, tasnya apa gitu kata dia. Enggak, ini dibeliin sama fans. Bisa jadi sih fansnya emang pada royal banget sama si Bilar. Karena ketika laki-laki memutuskan untuk menikah, dia harus wajib menghidupi jiwa lain di kehidupannya. Belum lagi nanti kalau punya anak. Biasalah orang dari daerah namanya ke Jakarta ya. Sekarang kan dia udah mapan ya, apalagi dia udah jadi jadi suaminya Lesti. Wajar, menurut saya sih wajar ya. Jauh beda, sekarang dia udah intelek gitu, udah bagus lah gitu ya. Ya biasa aja selayaknya orang-orang biasa aja gitu. Tapi setelah dia sekarang kan beda sama Lesti kan beda ya penampilannya. Mungkin keuangannya juga lancar ya. Memang kalau bisa dibilang saya punya sosok panutan. Dalam hal ini saya mengidolakan seorang Raffi Ahmad ya, yang memang sangat konsisten di industri hiburan dan maksimal pula gitu dengan usaha-usaha yang dia jalani gitu. Dan bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk saat bekerja sama dengan partner, bagaimana yang saya lakukan ketika saya dia selalu ngasih tahu lah, ngingetin ini jika kamu melakukan ini resikonya akan ini karena bagaimanapun dia udah berpengalaman di bidangnya gitu kan ya. Jadi ya banyak hal baik yang bisa saya contoh dari seorang artis. Segala perubahan gaya hidup yang terjadi kepada Rizky Bilar sempat memantik cibiran dari sejumlah pihak karena dianggap hanya ikut-ikutan bergaya ala sultan agar dipandang sukses seperti para selebriti senior yang memiliki julukan tersebut. Bahkan ada pula warganet yang menuding bahwa Bilar hanyalah menumpang hidup dengan sang istri Lesti Kejora. Pasalnya Lesti memang diketahui sebagai penyanyi dangdut yang kesuksesannya bisa dibilang jauh di atas Bilar dalam dunia entertainment. Lantas benarkah sebelum menikah dengan Lesti, Bilar adalah sosok yang kerap memaksakan gaya hidupnya bak seorang sultan? Demi
ingin menimbulkan image pujian daripada netizen bahwa dia tuh sultan, sultan. Jadi mereka tuh memaksakan hidup gitu loh, sampai kredit, sampai utang. Oke lah kalau ada pengusaha yang supply, it's okay. Tapi kalau ada pengusaha itu kan nggak bisa supply lu terus-terusan. Oke lah sebulan lu disuplai, tiba-tiba bulan depan udah nggak bisnis bareng, lu nggak disuplai lagi keuangannya. Sementara lu harus tetap memaintain image lu yang pakai branded ini ke masyarakat karena lu takut dibully begitu kan. Jadi sebenarnya kalau lu timbulin image sultan itu akan membuat bumerang sebenarnya bagi lu, karena lu untuk turun lagi ke bawah itu akan menjadi malu dan susah. Jadi sebaiknya nggak usah lah begitu. Pada saat dia sudah mampu membisniskan karirnya, dia membuat segala sesuatu, dia tahu yang namanya value for money gitu. Dan dia tahu gaya hidup itu seperti apa. Maka yang dia contoh adalah kakak-kakak kelasnya yang sudah sukses di dunia YouTuber, di dunia keartisan. Itu yang menjadi contoh. Kalau perlu diingat lagi, dia membangun rumah, membangun mahligai, membangun bisnisnya itu menyontoh dari senior-seniornya, dari artis-artis juga. Jadi kalau misalnya dia tahu bagaimana membeli produk berlabel pun hanya tahu dari temannya, bukan karena seleranya dia. Sementara kalau yang namanya fashion itu harusnya mencari identitas diri, tidak hanya ikut-ikutan. Apakah saya cocok dengan Gucci? Apakah saya cocoknya dengan Christian Dior? Apakah saya cocoknya dengan produk yang lain? Itu adalah cara mencari adalah diri sendiri dalam fashion. Kalau orang terus tiba-tiba, oh yang lagi in, lagi fashion yang ini, ya udah pakai yang ini. Itu berarti dia masih ikut-ikutan. Kalau Bilar itu kan kita tahu dia yang penting intinya dia orangnya komitmen. Nah kalau orang udah komitmen itu pasti udah ada plan-plannya semua. Dia udah merencanakan semua. Jadi dia memang orangnya memang ini ya konsisten orangnya. Gak niku-niku, orang kan kalian sendiri merokok aja enggak, itu aja. Dia memang orang pekerja keras lah. Jadi kalau orang yang udah pekerja keras, orang yang komitmen itu bakalan orangnya nggak niku-niku. Dia lebih pentingkan keluarga. Nah, ketika orang luar menjadi keluarga dia pasti ini komitmen dengan keluarganya gitu. Karena segala sesuatu itu yang udah ada di dunia ini kan pasti tidak, maksudnya nggak secara kebetulan, semuanya udah Allah gariskan, udah Allah tuliskan. Jadi buat Dede sekarang mah dijalani dan disyukuri, udah itu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.